Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai dengan 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat, berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuh dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah waspadalah dengan hidup dalam ketamakan. Kita adalah pesiara. Semua orang beriman sedang bersiara menuju pada kesatuan dengan Allah dalam kerajaannya yang abadi. Kita sedang bersiara sambil menantikan saat di mana kita harus kembali kepadanya. Kita bersiara sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya bagi hidup kita masing-masing. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengakhiri pengajarannya mengenai hidup berjaga-jaga dan waspada. Yesus mengingatkan kita untuk terus membangun kewaspadaan, sebab kedatangan Tuhan sangat tak terduga. Kita tidak bisa memprediksi kapan waktunya akan tiba. Kita tidak tahu tentang waktu kematian kita. Yesus bersabda, "Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Setelah Yesus mengatakan itu, ia dalam pengajaran berikutnya, ia mengangkat perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajarkan kepada para muridnya dan saat ini kepada kita agar berjaga-jaga dan waspada dalam kehidupan kita. Berjaga dan waspada berarti selalu mengarahkan hati dan jiwa kita kepada Allah. Berjaga dan berwaspada berarti menjaga ikatan kasih
dan seluruh kebenarannya dalam seluruh dinamika hidup kita. Yesus juga mengingatkan kita agar dapat berlaku seperti hamba yang baik atau hamba yang jahat. Pilihan ada pada setiap kita masing-masing. Menjadi hamba yang baik berarti kita selalu membangun kewaspadaan terhadap kehidupan kita. Sementara menjadi hamba yang jahat berarti kita memang membangun hidup yang acuh tak acuh dengan kehidupan kita. Selain hal tersebut di atas, di sisi lain, Yesus mengajarkan kita untuk membangun sikap pertobatan dan menghidupkan kedamaian dengan Tuhan dan sesama. Dia juga mengingatkan kita untuk membuang kemunafikan dan memakai mantel kejujuran dalam hidup kita. Waspadalah kemunafikan dan kenakanlah kejujuran, serta setialah pada apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Marilah kita memutuskan mentalitas atu cak tak acuh dan membangun sikap berjaga-jaga dan kewaspadaan dalam pesiaran hidup kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.